Halo, jumpa lagi bersama saya Geosite. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan interpretasi citra penginderaan jauh. Simak sampai habis ya, jangan lupa subscribe. Gambar kiri atas menunjukkan bagaimana unsur interpretasi citra penginderaan jauh dalam kaitan dengan kajian potensi pariwisata pada Danau Tiga Warna di Nusa Tenggara Timur. Gambar kanan atas menunjukkan bagaimana hubungan antara unsur interpretasi citra dengan kajian kerusakan hutan yang terjadi di Pegunungan Tiviu, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Gambar kiri bawah menunjukkan bagaimana hubungan interpretasi citra penginderaan jauh dengan melihat detail area permukiman potensi terdampak akibat gempa darat dangkal di Sumatera Barat. Gambar kanan bawah menunjukkan bagaimana pemanfaatan data penginderaan jauh dalam kaitan dengan melihat area sebaran abu vulkanik akibat aktivitas gunung apian di Anak Rakatau. Gambar kiri atas menunjukkan bagaimana pemanfaatan data penginderaan jauh dalam memetakan titik api atau hotspot di kawasan Indonesia akibat aktivitas kebakaran hutan dan lahan. Gambar bawah menunjukkan bagaimana unsur interpretasi citra berperan dalam melihat detail area permukiman potensi terdampak gempa dangkal pada kasus gempa darat di Sumatera Utara. Sementara gambar kanan atas menunjukkan perulangan gempa darat pada hari yang sama di Sumatera Utara. Citra ini diambil pada sisi selatan dari Gunung Api Semeru di Jawa Timur. Pada gambar tersebut ada 3 objek yang ditujukan pada anak panah atas, tengah, dan bagian bawah. Peserta didik diminta untuk mengakses laman website guru, kemudian mengisi jawaban salah satu dari komponen yang diinterpretasi baik pada bagian atas, tengah, ataupun bagian bawah sebagai pengecekan awal kompetensi siswa sebelum pemberian materi pembelajaran. Tujuan utama dari aktivitas interpretasi citra penginderaan jauh antara lain yang pertama mengidentifikasi suatu objek, yang kedua menentukan peran dari objek tersebut, yang ketiga menganalisis fenomena yang terjadi sesuai dengan hasil interpretasi. Rona pada citra menunjuk pada tingkat terang gelap atau tingkat kecerahan suatu objek. Sementara warna itu menentukan tingkat pengembalian cahaya terhadap objek yang berhubungan dengan tingkat terang gelap yang akan tergambar pada suatu data citra penginderaan jauh atau foto udara. Semakin gelap suatu objek, maka tingkat resapan cahaya matahari akan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin terang suatu objek, maka tingkat pembalikan cahaya itu akan semakin tinggi. Kita bisa melihat bagaimana degradasi warna yang terdapat pada citra penginderaan jauh di kawasan Teluk Baguala, Pulau Ambon. Nampak jelas bahwa semakin dalam, maka warna yang teridentifikasi semakin gelap. Gambar ini menunjukkan bagaimana hasil pengukuran antar pulau di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Data hasil pengukuran
termasuk dengan asimut, termasuk dengan skala yang terdapat pada gambar dan koordinat, semuanya itu berhubungan dengan ukuran. Bentuk suatu objek pada citra penginderaan jauh juga memberi kita gambaran apakah objek tersebut merupakan bentang alami ataukah bentang budaya atau buatan manusia. Area transmigrasi atau permukiman kat itu biasanya identik dengan permukiman dengan bentuk bangunan yang sama. Gambar citra yang ditunjukkan menunjukkan bahwa anak panah pada sisi kiri itu menunjuk pada bentuk dari pola bangunan pada kawasan industri. Bentuk bangunan yang tergambar pada anak panah tengah menunjuk pada kawasan permukiman masyarakat, sementara objek yang tergambar pada panah kanan menunjuk pada jalan utama dengan karakter lurus. Tekstur menunjuk pada tingkat kekasaran suatu objek yang tergambar pada citra. Kawasan bangunan yang tergambar pada panah di citra di atas menunjuk pada karakter tekstur yang cenderung kasar. Hutan dengan karakter vegetasi tinggi cenderung juga akan membentuk karakter tekstur yang kasar. Sementara area padang rumput di taman seperti yang tampak pada panah di bagian bawah, kemudian jalan, air, kemudian pantai cenderung akan membentuk karakter dengan tekstur yang lebih halus. Air yang bergelombang cenderung akan menghasilkan tekstur yang lebih kasar dibanding permukaan air yang tenang. Pola berhubungan dengan keteraturan dari struktur ruang suatu objek. Anak panah kiri pada gambar di bawah menunjukkan keteraturan pola permukiman penduduk yang dibatasi dengan sistem jaringan jalan yang lebih baik dibanding dengan anak panah kanan pada bagian paling kanan yang menunjukkan bagaimana tanaman hutan yang tumbuh secara alami sehingga tidak teratur. Anak panah tengah menunjuk pada area pertanian yang dikelola oleh masyarakat sehingga pola deret tanaman membentuk pola yang teratur. Jadi karena ditanam oleh masyarakat, vegetasi yang tumbuh pada area perkebunan di anak panah tengah lebih cenderung teratur dibanding dengan vegetasi hutan yang tumbuh secara acak atau secara alami, sehingga membentuk pola tidak teratur pada anak panah paling kanan. Pola dan bentuk meskipun memiliki arti atau makna dasar yang sama, tetapi sebenarnya berbeda. Perbedaannya ditentukan dari kalau bentuk mengarah pada bentuk satu objek, tapi kalau pola mengarah pada susunan keruangan. Jadi bentuk yang tergambar pada citra antar objek yang relatif sama dalam suatu kawasan. Bayangan memberi gambaran tentang waktu pengambilan suatu objek. Pada gambar di atas nampak bahwa kelebaran bayangan yang tampak pada citra menunjukkan bahwa waktu pengambilan objek pada citra ini
tepat di hampir tengah hari. Kelebaran bayangan yang tergambar pada citra tersebut di atas menunjukkan ketinggian objek. Semakin lebar suatu bayangan yang tergambar pada citra, berarti objek tersebut semakin tinggi. Stereograf adalah alat yang dipakai untuk pengukuran tinggi objek sesuai dengan diameter bayangan yang tampak pada sebuah citra. Letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain itu dikenal dengan unsur situs. Jebakan air atau waduk buatan yang tampak pada anak panah atas yang berlokasi dekat dengan area pertanian pada anak panah bawah menunjukkan bahwa fungsi jebakan air tersebut untuk kepentingan air irigasi pertanian. Di sisi selatan dari pusat kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan gambar pencitraan satelit dari salah satu stadion sepak bola yang ada di wilayah Jawa Tengah. Stadion sepak bola selalu berasosiasi dengan lintasan lari yang tampak pada lingkaran elips pada warna merah dan berasosiasi juga dengan tempat duduk penonton atau tribun penonton, juga berasosiasi dengan area parkir pada sisi barat dan pintu masuk kawasan stadion. Secara umum ada 3 langkah utama dalam melakukan interpretasi citra penginderaan jauh, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Namun berdasarkan pengalaman saya dalam melakukan berbagai interpretasi citra penginderaan jauh, tahapan keempat yang merupakan tahap lanjutan dari langkah-langkah interpretasi adalah penarikan kesimpulan dari fenomena geosfer sesuai dengan hasil identifikasi multi objek. Penarikan kesimpulan sebagai langkah tahapan akhir dalam interpretasi citra penginderaan jauh sangat penting dilakukan guna perencanaan strategi kebijakan, baik pengendalian ataupun perencanaan kebijakan lainnya, sebagai tindak lanjut sesuai hasil interpretasi citra multi objek pada data penginderaan jauh. Ini merupakan contoh dari hasil analisis multi objek dan penarikan kesimpulan sesuai dengan fenomena geosfer yang tergambar pada sebuah citra pada suatu kawasan dari aktivitas pertambangan rakyat di Pulau Buru, Provinsi Maluku.
Ini merupakan 4 hal utama yang bisa kita pelajari pada materi interpretasi citra penginderaan jauh dalam pembelajaran geografi kali ini. Peserta didik diminta untuk melakukan delineasi citra penginderaan jauh sesuai dengan hasil interpretasi. Untuk contoh melakukannya, peserta didik dapat mengakses laman website guru ataupun juga channel YouTube guru untuk melihat contoh terapan bagaimana melakukan delineasi citra penginderaan jauh.